Pada saat itu, dia merasa seolah-olah tinju yang sangat keras telah mendarat di dadanya. Tubuhnya dengan paksa didorong mundur dan dia mendarat di tengah kerumunan dengan suara benturan keras. Api hitam mulai membakar dadanya. Ah! Pria berjubah ungu berguling kesakitan sampai tanah terbakar dengan api hitam. Semua orang di istana kaget. Kelompok api itu terlihat sangat lemah dan kecil. Bagaimana mungkin itu bisa memancarkan kekuatan yang begitu besar? Ini sama sekali tidak logis. Xiao Yu, kembali. Guru Ouyun dengan tenang memanggil. 9 api dunia bawah meninggalkan tubuh pria berjubah ungu itu dan terbang dengan cepat kembali ke telapak tangan Guru Ouyun. Sekarang, pria berjubah ungu itu tampak sangat lusuh dengan pakaiannya yang robek dan compang camping yang hangus oleh 9 api dunia bawah. Rambutnya yang tadinya hitam pekat sekarang acak-acakan saat dia berbaring di tanah terengah-engah. Ada ekspresi ketakutan terus-menerus di matanya. Apakah kamu bersedia melayaniku sekarang? Guru Ouyun mengangkat matanya saat dia menatap pria berjubah ungu itu dengan dingin. Aku bersedia. Bagaimana mungkin dia memiliki keberanian untuk menentang Guru Ouyun sekarang? Api itu terlalu mengerikan, dia tidak ingin bertemu mereka lagi dalam hidup ini. Apakah ada orang lain yang keberatan lagi? Guru Ouyun menyapu pandangannya ke seluruh orang di istana. Jika kamu tidak suka, kamu bisa keluar dan menantangku sekarang. Jangan salahkan aku karena tidak pernah menawarkanmu kesempatan ini. Beberapa anggota di antara kerumunan saling memandang sebelum melangkah keluar. Dari kami semua kekuatan Ziyun tidak dianggap terlalu kuat, sebaliknya dia lebih berada di sisi yang lebih lemah. Mengalahkannya tidak berarti banyak, jadi kami berdiri dengan penolakan kami untuk melayanimu. Guru Ouyun membelai dagunya sebelum dia tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu aku akan memberi kalian semua kesempatan untuk menantangku. Namun kali ini aku tidak lagi memberikan kalian 3 serangan. Kalian semua bisa menyerang secara serempak. Aku tidak punya waktu untuk bersaing dengan kalian semua satu persatu. Wajah kerumunan dipenuhi amarah ketika mereka mendengar provokasi Guru Ouyun. Mereka segera menarik senjata mereka dan menyerang ke arah Guru Ouyun. Karena kamu telah mengizinkan kami semua untuk datang padamu bersama-sama, mengapa kami tidak melakukan apa yang kamu inginkan? Orang-orang ini semua berada pada tahap akhir dari keadaan luar biasa. Mereka adalah 2 tingkat kekuatan di atas Guru Ouyun. Karenanya di dalam hati mereka, mereka sudah menentukan nasib yang terakhir. Meskipun ada api aneh dalam genggamannya, dia tidak akan pernah bisa melukai semuanya. Lagi pula mereka bukanlah Ziyun, mereka tidak akan pernah bersikap lunak padanya. Sepertinya kalian semua memang berencana untuk menyerangku bersama. Dengan cara ini aku akan menghemat banyak waktu. Guru Ouyun tersenyum tenang sebelum dia perlahan mengangkat tangannya. Kelompok penyerang linglung tidak yakin apa yang sedang dilakukan Guru Ouyun, namun itu tidak berarti bahwa mereka akan menghentikan serangan mereka. Sebagai gantinya, mereka menyerang lebih ganas ke arah Guru Ouyun. Ledakan. Pagoda ungu turun dari langit, mendarat dengan tabrakan. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka semua dihancurkan langsung oleh pagoda surgawi kuno. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Ada yang mau mencoba lagi? Guru Ouyun mengangkat alisnya dan menoleh ke arah yang lain di istana. Seluruh orang terdiam dan tidak ada satu suara pun yang terdengar.
Itu sangat sunyi sehingga orang bisa dengan jelas mendengar suara orang di sebelah mereka bernapas. Ziyun menggigil hebat. Jika Guru Woyun menggunakan pagoda ini untuk melawannya, dia mungkin akan hancur berkeping-keping bahkan tanpa meninggalkan seluruh mayat. Tidak apa-apa, siapapun yang ingin menantangku bisa melangkah maju, aku akan menerima siapapun. Guru Woyun mengerutkan bibirnya saat dia berbicara dengan senyum kaku. Istana itu begitu sunyi sehingga mereka bisa mendengar suara setrip jarum. Mereka yang ketakutan oleh Guru Woyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Mereka takut dia akan mengarahkan pagoda ini untuk menindih mereka selanjutnya. Apa? Senyum Guru Woyun semakin terlihat saat dia berbalik ke arah kerumunan. Tidak ada yang mau menerima tantangan ini, jangan bilang aku tidak pernah memberimu kesempatan. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke arah Ziyun sekali lagi dan dengan tenang bertanya. Apakah kamu tidak ingin melawanku lagi? Tidak. Ziyun menelan ludah, dia jelas sangat ketakutan dengan taktik Guru Woyun sehingga semuanya menjadi kabur. Biasanya, selama pertarungan, lawan akan berteriak keras saat memberikan pukulan terakhir untuk meningkatkan kekuatan serangan mereka sendiri dan untuk memperingatkan orang lain tentang gerakan yang akan mereka berikan. Namun, wanita ini benar-benar menakutkan hanya dengan mengangkat tangannya dan membanting pagoda ke bawah. Dia tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi sebelum segera meratakannya. Apakah ada yang keberatan jika aku menerima organisasi ini? Guru Woyun menyapu pandangannya ke sekitar kerumunan sekali lagi saat dia mengulangi pertanyaannya. Tidak. Bagaimana mungkin mereka berani mengajukan keberatan? Bahkan jika mereka melakukannya, mengajukan keberatan itu berarti mereka akan menjadi yang berikutnya dihancurkan oleh pagoda. Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, kalian semua akan menjadi anggota Sekte Iblis mulai sekarang. Guru Woyun melambaikan tangannya dan menyingkirkan pagoda surgawi kuno. Ketika pagoda surgawi kuno diangkat, mereka yang telah dihancurkan olehnya akhirnya bisa menghembuskan napas. Namun, kekuatan itu mengakibatkan luka yang cukup serius bagi mereka. Meski tidak ada yang terbunuh, mereka semua menderita patah tulang. Mulai sekarang aku bukan lagi tuan kalian. Qianbei perlahan bangkit, berjalan menuju sisi Guru Woyun dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia kemudian menyapu pandangan suramnya ke kerumunan di istana sebelum berkata, "Dia adalah tuan kalian." Kerumunan itu saling memandang dan berlutut berbarengan. "Salam tuan, bawahanmu menunggu perintahmu tuan." Mereka menyatakan dengan hormat. "Yuner." Qianbei membelai rambut Guru Woyun dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. "Orang-orang ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Jangan menilai mereka hanya karena kekuatan mereka belum cukup kuat meskipun mereka cukup berbakat. Aku hanya mengasuh mereka sebentar dan mereka sudah menerobos keadaan ini." Xiao Ye. Guru Woyun memegang tangan Qianbei dan berbalik ke arahnya. "Kamu telah melakukan terlalu banyak untukku, kurasa aku tidak akan pernah bisa membalasmu." Qianbei memegang dia bahkan lebih ketat, senyuman di wajahnya yang tak tertandingi dipenuhi dengan emosi saat dia menjawab. "Kemampuanmu untuk menerima aku adalah pembayaran terbesar dari semuanya. Selain itu bahkan jika kamu tidak dapat membalasku, aku akan tetap di sisimu untuk mengawasi, melindungi, dan selalu membantumu."
Hati Guru Oyun bergetar saat arus hangat menyapu dirinya. Apa yang telah dia lakukan sehingga pantas mendapatkan pria seperti itu di sisinya dalam hidup ini? Kerumunan di istana saling memandang dan tidak bisa menahan perasaan terkejut atas perubahan mendadak Qian Bei. Mereka telah mengikutinya untuk beberapa waktu sekarang, namun mereka belum pernah melihat sisi yang begitu lembut padanya. Lagi pula pria ini begitu kuat sehingga dia pasti bisa memikat beberapa wanita yang mesum. Namun wanita manapun yang mendekatinya akan menderita akibat yang sangat buruk. Oleh karena itu, mereka semua hampir berasumsi bahwa orang ini memiliki preferensi untuk pria. Itulah sebabnya dia sangat membenci wanita. Namun mereka tidak pernah berpikir bahwa dia bisa begitu lembut kepada seorang wanita. Qian Bei mengerutkan alisnya saat dia merasakan mata mereka pada Guru Oyun dan dirinya sendiri. Tatapan gelap dan suramnya lalu menatap setiap orang di sekitarnya. Ketika kerumunan memperhatikan tatapannya, mereka dengan cepat menundukkan kepala dan tidak berani melihat mereka berdua lagi. "Yuner, ini sudah larut, ayo kita istirahat." Qian Bei memegangi tubuh Guru Oyun sebelum mereka dengan cepat menghilang dari istana. Ketika Guru Oyun kembali ke akal sehatnya, dia berada di samping tempat tidur yang indah dan indah. Pria itu dengan hati-hati menempatkannya di tempat tidur dan sebelum Guru Oyun bisa bereaksi, mencium bibir lembutnya, mata merahnya dipenuhi dengan kelembutan. "Xiao Ye." Guru Oyun dengan lembut memanggil namanya, matanya berangsur-angsur dipenuhi emosi. "Sial." Qian Bei bisa merasakan tubuhnya bereaksi. Dia mengutuk dalam kegelapan dan menarik Guru Oyun ke dalam pelukannya sebelum menempatkannya di pangkuannya dan menciumnya lagi. Gerakannya sangat hati-hati seolah-olah dia takut menyakitinya. "Jika bukan karena janjiku kepada ayah mertua, aku akan melahapnya seluruhnya." "Yuner." Setelah jeda yang lama, Qian Bei melepaskan wanita di pelukannya dan tertawa getir. "Sepertinya kita harus kembali ke daratan roh barat dan membawa iparku ke sini. Hanya ketika keluargamu bersatu kembali ayah mertua akan mengizinkan kita untuk menikah." Guru Oyun kaget, dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Xiao Ye, kakakku tidak lagi berada di daratan roh barat." "Apa maksudmu?" Mata Qian Bei langsung menajam. "Gu Sengqiao tidak berada di daratan roh barat." "Benar," jawab Guru Oyun dengan tenang. "Sebelumnya ketika aku menghadapi bahaya di reruntuhan, seorang pria berjubah hitam telah muncul dan menyelamatkanku. Aku dapat merasakan bahwa dia benar-benar Gu Sengqiao, tetapi aku tidak tahu mengapa dia menolak untuk mengakuiku." Guru Oyun tidak bisa mengerti mengapa itu terjadi, mengapa Gu Sengqiao menolak untuk mengakuinya. Karena itu, dia ingin menemukannya lagi dan menanyainya. Qian Bei terdiam dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah jeda yang lama, dia menghela napas dan meremas tubuhnya. "Yuner, serahkan ini padaku." "Xiao Ye." Guru Oyun menatap Qian Bei dengan kaget saat dia bertanya, "Apa yang kamu rencanakan?" "Aku akan mencari Gu Sengqiao. Aku ingin kau tinggal di sini dan menungguku." "Xiao Ye, aku ikut denganmu." Qian Bei menggelengkan kepalanya. "Kamu harus tetap di sini, selain itu kita perlu memperluas kekuatan Sekte Iblis dan kita tidak punya banyak waktu tersisa, kamu harus merawat mereka sepenuhnya."
Serahkan Gu Sengkiao kepadaku, saat aku kembali, aku akan membawa Gu Sengkiao kembali padamu. Matanya dipenuhi dengan tekad dan pandangannya sangat menyentuh hati Guru Oyun. Baiklah. Pada akhirnya, dia menyetujui syaratnya. Aku akan menunggumu di sini. Apakah kamu dapat menemukan kakak atau tidak? Kamu harus kembali kepadaku. Guru Oyun tahu bahwa Qian Bei mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan sekte iblis perlu diperluas. Selain itu, jika dia mengikutinya, dia hanya akan menghalangi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Qian Bei menarik Guru Oyun ke dalam pelukannya, menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya. Begitu aku membawa kakak ipar kembali, aku akan menjadikanmu istriku. Tubuh Guru Oyun bergetar, dia kemudian memeluk leher Qian Bei dan memperdalam ciumannya. Itu adalah malam tanpa tidur. Keesokan harinya, setelah Guru Oyun bangun, Qian Bei mengucapkan selamat tinggal padanya dan meninggalkan istana untuk mencari keberadaan Gu Sengkiao. Ekspresi Guru Oyun tenggelam saat dia pergi, matanya dipenuhi dengan pertimbangan. Jika kekuatanku cukup kuat, aku tidak akan pernah menyeretnya jatuh. Saat ini aku tidak cukup kuat. Meskipun dia telah mencapai terobosannya dengan cepat, musuh-musuhnya juga menjadi lebih kuat. Tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia masih akan berhadapan dengan musuh yang lebih besar di masa depan. Guru Oyun mengepalkan tinjunya dengan erat, hatinya membuat keputusan dan matanya dipenuhi dengan tekad bersama dengan keyakinan mutlak. Oh, itu benar, setelah menerobos ke keadaan luar biasa, aku dapat membuka pintu lain di pagoda surgawi kuno. Aku ingin tahu apa yang akan diberikan pagoda surgawi kuno kepadaku kali ini. Dia berpikir sejenak sebelum memasuki pagoda surgawi kuno tanpa pertimbangan lebih lanjut. Kamu di sini. Zixi menatap Guru Oyun dan wajah tampannya bersinar dengan senyuman setan. Tingkat ke-6 pagoda surgawi kuno telah dibuka, kamu bisa masuk sekarang. Baiklah. Guru Oyun dengan lembut mengangguk dan berjalan menuju pintu yang sekarang tidak terkunci ke pagoda surgawi kuno. Semuanya kosong di ambang pintu. Saat Guru Oyun memasuki ambang pintu yang besar, suara benturan keras terdengar dan energi yang kuat memasuki mata pikirannya, hampir menghancurkan otaknya berkeping-keping. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menyadari bahwa dia telah memasuki wilayah lain. Tempat apa ini? Guru Oyun mengerutkan alisnya dan rasa keheranan melintas di matanya. Biasanya pagoda surgawi kuno akan memberiku sesuatu untuk meningkatkan kekuatanku. Mengapa itu mengirimku ke tempat yang aneh kali ini? Saat Guru Oyun berada di tengah kebingungannya, sebuah suara yang dingin dan jelas terdengar dari tidak terlalu jauh yang membuatnya berbalik. Qian Bei, kenapa kamu memintaku datang ke tempat seperti ini? Qian Bei, nama itu menghantam hatinya dan membuatnya menggigil. Hari itu sangat panas, di bawah langit yang mempesona, rambut keperakan pria itu tampak sangat menakjubkan sementara jubah merahnya mempesona, luar biasa, dan tak tertandingi. Pria ini seperti dewa dan iblis pada saat bersamaan. Kedua aura ini bercampur satu sama lain di tubuhnya. Kali ini,
Tidak ada emosi di wajahnya saat dia menatap dingin wanita berbaju putih di hadapannya. Guru Woyun tidak tahu mengapa tapi dia merasakan rasa keakraban yang aneh ketika matanya tertuju pada wanita berbaju putih. Perasaan melonjak ke arahnya seperti serangan yang dipisahkan oleh lebih dari 10.000 tahun. Aku ingat sekarang. Seberkas cahaya surgawi melintas di benak Guru Woyun. Kenangan yang kulihat di lautan api saat itu adalah tentang seorang wanita berjubah putih yang menempa 9 kaisar. Jika tebakanku benar, wanita ini adalah orang yang telah menciptakan 9 kaisar. Selain itu, sebelum ingatan itu memudar, dia dengan jelas telah melihat sosok berjubah merah. Mungkinkah sosok berbaju merah itu adalah Qian Beiye? Kalau begitu tempat apa ini? Mungkinkah itu kenangan lain? Guru Woyun merenung sejenak. Mengapa pagoda surgawi kuno menunjukkan ingatan ini padaku? Dan Qian Beiye, siapa dia? Mata Qian Beiye membawa hawa dingin yang menakutkan di bawah langit. Sosoknya yang luar biasa menampilkan udara yang suram. Aku mendengar bahwa kamu telah menciptakan pagoda surgawi kuno. Pagoda surgawi kuno? Mata Guru Woyun dipenuhi dengan keterkejutan. Mungkinkah wanita ini juga telah menciptakan pagoda surgawi kuno? Siapa dia sebenarnya? Dia bahkan memiliki kemampuan untuk menempa pagoda surgawi kuno. Mengapa dia menunjukkan ini padaku? Qian Beiye, kamu adalah sainganku yang paling aku kagumi sepanjang hidupku. Wanita berjubah putih itu terkekeh, senyumannya jelas dan dingin saat matanya tertuju pada Qian Beiye. Jika kamu tidak melakukan semua itu mungkin kita bisa menjadi teman. Sayangnya kamu selalu memperlakukanku sebagai saingan. Atau mungkinkah kamu seperti orang lain yang mendambakan pagoda surgawi kunoku? Tubuh Qian Beiye melepaskan niat membunuh yang padat saat mata merah iblisnya memelototi wanita berbaju putih di hadapannya. Serahkan pagoda surgawi kuno. Dia perlahan bergerak mendekati wanita berjubah putih itu. Wajahnya yang tak tertandingi dipenuhi dengan hawa dingin yang menakutkan. Jika kamu menyerahkan pagoda surgawi kuno, aku akan mengampunimu karena persahabatan kita selama bertahun-tahun. Wanita berjubah putih itu terkekeh pelan tetapi ada rasa kecewa dalam senyumnya. Guru Woyun bisa dengan jelas mendeteksi gelombang luka darinya juga. Rasa sakit seperti itu seperti pengkhianatan dari orang yang paling dia cintai. Guru Woyun tidak tahu mengapa tapi ketika dia melihat rasa sakit di mata wanita berjubah putih itu, jantungnya berdebar kencang seolah ini juga terjadi padanya. Itu tidak benar. Guru Woyun tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, menggelengkan kepalanya dan menatap dingin ke wajah tak tertandingi itu. Dia bukan Qian Beiye. Pria ini tidak mungkin Qian Beiye. Lalu siapa sebenarnya dia? Mengapa dia terlihat persis seperti Qian Beiye? Mengapa dia ingin mengambil pagoda surgawi kuno? Saat Guru Woyun tenggelam dalam pikirannya, cahaya putih berkedip dan tanah bias menghilang. Ketika dia sadar, dia kembali ke pagoda surgawi kuno lagi. Apakah kamu melihat itu? Suara Zixi terdengar dari belakangnya. Wanita berbaju putih yang baru saja kamu lihat itu adalah tuanku sebelumnya. Sekarang kamu tahu mengapa aku memperlakukan Qian Beiye dengan permusuhan sejak awal. Tuanku sebelumnya telah mati oleh tangannya. Guru Woyun menggelengkan kepalanya. Zixi, kamu pasti salah. Itu bukan Xiao Ye.
Aku sangat mengenal Xiao Ye dan aku tahu itu bukan dia. Gadis kecil. Zixi tertawa getir. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengatakan hal ini karena pria itu jelas Qianbei Ye. Bahkan jika pria itu memakai wajah Xiao Ye, itu sebenarnya bukan dia. Guru Woyun tertawa dingin. Namun wanita itu benar-benar bodoh. Aku tahu bahwa dia memiliki perasaan terhadap Xiao Ye, dia bahkan tidak mengakuinya. Zixi menatap Guru Woyun, dia benar-benar ingin berbicara dan mengatakan padanya bahwa wanita bodoh itu memang dia, namun demikian, dia tidak bisa mengatakan apapun pada akhirnya. Akan lebih baik baginya untuk menyadari beberapa hal sendiri. Jika ada orang lain yang memberitahunya, itu hanya akan menghasilkan hasil yang sebaliknya. Gadis kecil, aku tahu bahwa kamu sangat mempercayai Qianbei Ye, tetapi aku masih berharap kamu dapat menjaga kewaspadaanmu. Ada cahaya dingin di senyum Zixi. Aku telah melihatnya membunuh tuanku demi pagoda surgawi kuno dengan mataku sendiri, itulah mengapa aku tidak mempercayainya. Aku juga tidak ingin kau mengikuti jalan yang sama, dia tidak sesederhana kelihatannya. Zixi. Guru Woyun mengangkat kepalanya dan menatap wajah tampan Zixi, matanya dipenuhi dengan tekad. Aku tidak pernah menjadi orang yang mendengarkan pendapat orang lain, aku hanya akan mengalaminya sendiri. Xiao Ye telah memberiku begitu banyak selama bertahun-tahun ini dan tidak pernah meminta pembayaran dalam bentuk apapun. Dia telah menyelamatkanku dari bahaya berulang kali dan hampir kehilangan nyawanya sendiri dalam prosesnya. Mengapa aku harus menaruh kecurigaan padanya? Bahkan jika pria yang terlihat seperti dia itu muncul di hadapanku suatu hari, aku akan tetap percaya tanpa keraguan bahwa orang yang ingin membunuhku tidak akan pernah menjadi Qianbei Ye. Aku percaya padanya seperti bagaimana dia mempercayaiku juga. Kamu bahkan mungkin mengatakan bahwa di dunia ini, selain kamu, dia adalah orang yang paling aku percayai. Kepercayaannya pada Qianbei Ye berasal dari relung hatinya yang dalam, dia akan mempercayainya apapun yang terjadi. Gadis kecil, kuharap penilaianmu tepat. Zixi tersenyum sebelum membelai kepala Guru Woyun dan menghela napas. Namun biarpun kamu salah, aku akan memberikan nyawaku kali ini untuk memastikan keselamatanmu. Jika kamu benar-benar ingin bersamanya, kamu dapat yakin dan lakukan saja, aku akan menangani semuanya untukmu di belakang layar. Zixi. Guru Woyun merasa sangat terharu saat dia menatap wajah tampan pria itu. Terima kasih, untuk memilikimu dan Xiao Ye sudah cukup bagiku. Satu kekasih dan satu orang kepercayaan, apalagi yang bisa dia minta. Zixi tersenyum, baginya, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaannya. Selain dari ingatan ini, masih ada satu hal lagi di tingkat keenam. Zixi memandang kotak hitam di kamar dan tersenyum jahat. Gadis kecil, silakan buka kotak itu. Baiklah. Guru Woyun perlahan berjalan menuju kotak itu dan dengan lembut membukanya, beberapa formula pil muncul di hadapannya. Formula pil. Guru Woyun terkejut setelah melihat-lihat isi formula pilnya. Pil luar biasa dapat mengangkat seseorang dalam keadaan luar biasa ke tingkat di atasnya, ini yang aku butuhkan.
Juga ada pil tak terbatas yang dapat langsung meningkatkan kekuatan kultivator ke keadaan luar biasa secara instan, tetapi dengan konsekuensi berat, tidak akan pernah bisa maju lagi. Guru Oyun tersentak. Pil tak terbatas dapat langsung memungkinkan seorang pembudidaya untuk menerobos ke keadaan luar biasa, meskipun itu berarti bahwa pembudidaya tidak akan pernah dapat mencapai terobosan lain lagi. Secara umum, sebagian besar anggota keluarga Dongfang di daratan roh barat belum mencapai peringkat tertinggi bela diri. Mereka mungkin tidak akan pernah bisa mencapai kondisi ini di masa depan. Namun jika mereka meminum pil ini, mereka akan dapat mencapai kondisi luar biasa. Tidak hanya mereka akan menerima dorongan besar dalam kekuatan mereka, umur mereka juga akan meningkat beberapa ratus tahun juga. Pil ini sangat berguna. Guru Oyun menyingkirkan formula pil tersebut. Dengan ini, aku bisa meningkatkan kekuatanku lebih cepat lagi. Setelah itu, Guru Oyun tidak lagi tinggal di pagoda surgawi kuno dan dengan cepat meninggalkan tempat itu. Semua orang berkumpul di aula istana dan saling memandang, jelas tidak yakin mengapa Guru Oyun mengumpulkan mereka semua di sini. Apakah semua orang di sini? Kerumunan menyaksikan saat Guru Oyun perlahan berjalan ke kursi naga dan turun. Dia kemudian dengan lembut mengangkat alisnya dan menyapu pandangannya melalui kerumunan. Karena semua orang ada di sini, aku akan membuat pengumuman. Kerumunan itu saling memandang, tidak yakin dengan apa yang Guru Oyun pertahankan. Ziyun. Guru Oyun menatap pria berjubah ungu di kerumunan dan dengan tenang memanggilnya. Seluruh tubuh Ziyun bergetar ketika dia mendengar suara Guru Oyun dan dia melangkah keluar dengan gelisah, dengan hati-hati menatap Guru Oyun. "Tuan, apa perintahmu?" Wanita ini tidak bisa berencana untuk membuatku membayar tantangan kemarin. Wanita selalu picik, sepertinya semuanya sudah berakhir bagiku kali ini. "Ziyun, minumlah pil ini." Guru Oyun melambaikan tangannya dan sebuah pil melayang ke arah Ziyun. Ziyun menerima pil itu dan menatap wajah halus Guru Oyun dengan heran, merasa sangat gelisah. Sebuah pil, mulut Ziyun bergerak-gerak, tidak bisa mempercayai kata-kata Guru Oyun. Berdasarkan sudut pandangnya, ini tidak jauh berbeda dengan pil racun. "Telan." Guru Oyun mengangkat alisnya dan memerintahkan. Ziyun mengulurkan tangannya yang gemetar dan meletakkan pil di mulutnya sebelum segera menutup matanya. Dia bertindak seolah-olah dia sedang melihat kematian di wajahnya. Semua orang tidak tahan melihatnya. Dari sudut pandang mereka, semua wanita adalah makhluk kecil. Ziyun telah memprovokasi dia kemarin, jadi dia sekarang harus menyiksa mereka perlahan setelah menerima mereka. Bagi mereka, hasil membuat Ziyun meminum pil itu jelas, dia pasti akan mati. Mereka sudah membayangkan Ziyun dengan darah mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya saat mereka mulai menyalahkan Guru Oyun di dalam hati mereka. Bagaimanapun, Ziyun telah bersama mereka cukup lama sehingga mereka pasti akan berbagi perasaan. Wanita ini datang dan menodongkan pisau padanya. Ini terlalu kejam. Saat kerumunan mulai merasa enggan untuk menonton, badai naik dari dalam tubuh Ziyun yang membuat mereka gemetar. Mereka semua berbalik untuk menonton dengan heran. Bukankah kekuatan ini dihasilkan dari terobosan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Apakah Ziyun mengalami terobosan setelah menelan pil itu? Mungkinkah dia menerobos kemacetannya sebelum mati? Ziyun terkejut juga dan matanya menatap linglung ke arah Guru Oyun. Setelah jeda yang lama, dia kembali ke akal sehatnya dan berlutut di depan Guru Oyun. Terima kasih Tuan karena telah memberiku pil ini. Jika bukan karena pil ini, aku khawatir aku tidak akan pernah mencapai tahap akhir dari keadaan luar biasa secepat ini. Dia telah mencapai keadaan luar biasa tahap akhir, meskipun itu hanya selangkah lagi dari kondisi luar biasa tahap menengah, jarak antara kedua tahap itu sangat jauh. Namun Guru Oyun telah membiarkan masa lalu berlalu dan menggunakan pil untuk membantunya mencapai terobosannya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya yang luar biasa ini. Fitur Ziyun dipenuhi dengan kegembiraan dan dia ingat kesalahpahamannya terhadap Guru Oyun. Gelombang rasa bersalah muncul di matanya. Kata-kata Ziyun seperti petir dari langit cerah, langsung jatuh dan menyerang semua orang yang tidak masuk akal. Apa yang baru saja dikatakan Ziyun? Guru Oyun tidak memberinya pil racun, tapi apakah itu pil yang bisa membantunya dalam terobosan? Namun begitu banyak dari kita semua salah paham tentang dia. Anggaplah pil luar biasa ini sebagai hadiahku untuk kalian semua karena telah berkenalan denganku. Setelah ini kalian semua dapat datang ke sini dan mengambil satu pil dariku. Mereka yang berada di tahap awal keadaan luar biasa akan dapat menerobos ke tahap pertengahan setelah mengkonsumsi pil ini, sedangkan yang di tahap pertengahan akan menerobos ke tahap akhir. Namun jika kalian mengkonsumsi pil ini lagi setelah mencapai tahap akhir, bahkan jika tidak dapat mencapai keadaan halus, kalian tetap akan berada di ambang terobosan. Aku akan menggunakan pil pengumpulan roh lain untuk membantu kalian dalam terobosan. Semua orang menatap Guru Oyun dengan penuh semangat, tidak bisa mempercayai telinga mereka. Tuan, apakah kamu mengatakan bahwa kita semua boleh minum salah satu pil ini? Orang harus tahu bahwa ini lebih dari sekedar pil biasa. Itu adalah pil yang dapat membantu seorang pembudidaya dalam kondisi luar biasa untuk mencapai terobosan. Bahkan pelindung agung tidak memiliki kekuatan semacam itu. Benar. Guru Oyun tersenyum tenang. Selama kamu melayaniku dengan kesetiaan, kamu tidak akan pernah kekurangan sumber pil. Namun jika aku mengetahui bahwa kamu memiliki niat pengkhianatan, aku akan memastikan bahwa kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Percayalah, aku seorang ahli pil dan pada saat yang sama juga seorang ahli racun. Ada jutaan cara untuk memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi menggigil setelah mendengar kata-katanya. Mereka lalu berlutut berbarengan. Jangan khawatir Tuan, kami akan selalu setia kepadamu dan kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Jika ada di antara kami yang berniat mengkhianatimu, semoga kami disambar petir dan mati tanpa mayat utuh. Kalian boleh bangkit. Guru Oyun melambaikan tangannya dan menjawab dengan tenang. Kalian boleh mengambil pil dari burung vermilion setelah ini. Kalian hanya boleh memiliki satu pil. Minum pil tambahan tidak akan menghasilkan efek tambahan. Burung vermilion? Kerumunan itu saling memandang, tidak yakin siapa yang dibicarakan Guru Oyun. Namun, saat mereka berada di tengah kebingungan mereka, mereka melihat sosok yang menggemaskan di samping wanita itu.
Itu adalah Lolita kecil yang lembut dan berpipi kerup, matanya yang merah menyala terlihat sangat indah sementara wajahnya yang cantik menunjukkan senyum kecil yang polos. Dia menyeringai pada kerumunan di depannya dan berkata, "Ingatlah untuk mengambil pil dariku nanti." Penonton benar-benar tertarik pada fitur lucu Lolita kecil, benar-benar mengabaikan fakta bahwa dia muncul begitu saja. "Tuan." Saat itu, sesosok tubuh bergegas ke kamar dan berlutut di depan Guru Oyun. "Melapor kepada Tuan, Tuan Ordo Hantu telah meminta untuk bertemu," serunya. "Ordo Hantu?" Guru Oyun terguncang. "Orang macam apa Tuan Order Hantu itu? Melapor kepada Tuan?" Ziyun memandang Guru Oyun dan berkata, "Sejak Tuan Qianbei menaklukkan kami, organisasi tetangga telah menerima kabar tentang keberadaannya. Ordo Hantu dianggap berada di puncak keberadaan di antara kekuatan di tingkat kedua. Tuan Ordo Hantu sudah berada di tahap akhir dari keadaan halus dan siapapun yang telah melewati anggota Ordo Hantu akan memasuki gerbang neraka. Oleh karena itu Ordo Hantu memiliki reputasi itu." Pada saat itu, nada suara Ziyun menjadi lebih hati-hati. "Namun, Tuan Ordo Hantu tampaknya sangat tertarik pada Tuan Qianbei dan telah meminta untuk bertemu berkali-kali. Namun Tuan Qianbei tidak pernah bertemu dengannya." Guru Oyun berpikir sejenak sebelum dengan tenang menjawab, "Biarkan dia masuk." "Ya Tuan." Setelah menerima perintahnya, pria itu bergabung dengan tinjunya dan pergi. "Tuan, Chu Luo ini, pemimpin ordo dari Ordo Hantu, memiliki kekuatan yang besar. Sekarang Tuan Qianbei tidak ada di sini. Aku pikir yang terbaik adalah kita tidak menemuinya, jika tidak, jika dia menyebabkan masalah bagimu." Ziyun bingung, bagaimanapun, satu-satunya yang bisa mengalahkan Chu Luo adalah Tuan Qianbei. Tidak peduli seberapa kuat tuan mereka, dia bukan tandingan Chu Luo. "Jangan takut." Guru Oyun tertawa dan bangkit berdiri. "Aku ingin sekali melihat siapa yang mencoba melihat laki-lakiku." Begitu dia mengatakan itu, dia tidak memberi siapapun kesempatan untuk menasihatinya dan berjalan keluar pintu. "Ayo, kita harus cepat dan melindungi tuan kita," kata Ziyun sambil mendesah kesal dan melambaikan tangannya.